billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi yang telah bersahadat dan mengaku beriman kepada beliau yang hidup jauh dari zaman Nabi SAW, kita sangat memerlukan petunjuk kebenaran supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita dengarkan dan hayati khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari sebelumnya, supaya kita terhindar dari segala hal yang sia-sia yang tak memberi manfaat untuk kehidupan akhirat kita kelak. Dengan menghayati amanah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semoga hidup kita jauh lebih berarti dan lebih terarah dari sebelumnya, terhindar dari segala yang merugikan. Jadikanlah khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai amanah yang harus kita laksanakan, karena di dalamnya terdapat pesan nilai-nilai murni dan akhlak yang mulia. Khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi ketika peristiwa beliau SAW melaksanakan haji wida pada tarikh 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di lembah Uranah, Bukit Arafah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan kaum muslimin. Di antara khutbah terakhir Nabi SAW itu ialah, "Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kalian menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kalian sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kalian lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kalian akan menemui Rabb kalian, dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kalian. Allah SWT telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kalian. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kalian dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kalian tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kalian mempunyai hak atas istri kalian, mereka juga mempunyai hak ke atas kalian. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kalian, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kalian dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kalian yang setia. Dan hak kalian atas mereka ialah, mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kalian tidak sukai ke dalam rumah kalian dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah SWT, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kalian. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kalian mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kalian semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kalian akan menghadap Allah SWT pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan
di atas segala apa yang telah kalian kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kalian terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang sekiranya kalian berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang mendengar langsung dariku. Saksikanlah, ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Demikianlah saya sampaikan khutbah amanah terakhir Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan dan kita sayangi. Ingatlah khutbah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, peganglah sebagai amanah dan hendaklah kita semua turut melaksanakan pesan terakhir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikannya pula pada ahli keluarga, tetangga, sahabat serta semua saudara seiman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di sisa hidup kita di dunia fana ini kita dipermudahkan untuk mentaati Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan cara hidup sepanjang hayat. Semoga kita semua sentiasa mendapat hidayah, inayah, afiah, maghfirah, rahmat dan redha dari Allah SWT baik di dunia hingga akhirat. Semoga kelak di surga kita dipertemukan, dikumpulkan bersama dengan kekasih abadi Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya kita dapat menyaksikan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akhiri dengan doa, Allahumma ja'alni Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a zanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami, dan penghapus kesedihan kami. Allahumma hdini wassadidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah dan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.